Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Manpaser. Kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi di sekitar kita. Banyak faktor penyebab terjadinya kebakaran. Namun, yang sering kita dengar di media ialah karena kelalaian manusia. Saat ini saya sedang bersama dengan Kasih Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasir, Bapak Suprapto SE. Baik, terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Baik Pak, seperti yang umumnya kita ketahui, alasan terjadinya kebakaran karena kelalaian manusia. Namun mungkin bisa Bapak jabarkan kembali kepada penonton di rumah, apa saja faktor penyebab terjadinya kebakaran? Ya, terima kasih Mbak Dita atas pertanyaannya. Semoga kami bisa menjawab nih ya atas pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Dita nanti. Yang pertama tentang pertanyaan bagaimana sih apa penyebab terjadinya kebakaran? Ya, di teori pemadam kebakaran ada namanya teori api. Ya, di teori api tersebut ada namanya unsur segitiga api. Jadi penyebab kebakaran itu ada 3 unsur. Jadi dari penyebab itu kita bisa bagaimana cara memadamkannya. Terus apa sih yang terjadi? Ya, yang pertama adalah unsur benda. Jadi ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, kalau benda padat berarti kayu, majun, apa sekali yang berbentuk padat. Ya, benda cair berarti seperti asbestos, pertamax, petralit, yang bentuk semuanya berbentuk cair. Dan ada yang benda apalagi listrik. Ya, bentuk listrik itu ada klasifikasi kebakarannya. Jadi klasifikasi kebakaran itu ada 4. Jadi klasifikasi kebakaran A, B, C, dan D. Jadi kelas A itu benda padat, kelas B itu kelas benda cair dan gas, kelas C adalah listrik, kelas D adalah logam. Ya, biasanya kalau logam ini yang kelas D jarang sekali. Yang sering sekali itu di kelas C, jadi kebakaran listrik. Ya, kebakaran listrik ini biasanya kita tidak tahu Pak, listrik itu kapan akan terjadi. Maka nanti ada namanya segitiga api tadi. Jadi unsur dari benda padat, oksigen, dan panas. Jadi sumbernya itu listrik adalah panas. Makanya hati-hati pada masyarakat bahwasanya listrik ini yang tidak bisa kita duga. Makanya listrik ini biasanya menimbulkan panas dan oksigen, menimbulkan panasnya. Jadi panas tersebut biasanya pada kabel listrik. Bagaimana cara mengantisipasi bila terjadi kebakaran itu biasanya di listrik atau di ruangan TV yang terbakar. Ya, cari mengantisipasinya di mana panelnya dulu. Jadi kita pahami panel tentang listrik kita. Jadi sumbernya di mana ini. Jadi kalau kita sudah mengantisipasi adanya terjadi kebakaran, ada timbul asap, ada timbul api, maka omongnya di ruang tamu. Berarti harus di ruang tamu itu ada panel listriknya, matikan panelnya. Atau sekaligus pada kilometernya, berarti itu sudah mematikan. Itu cara mengantisipasi kalau kebakaran listrik. Nah, bagaimana kalau benda padat yang terbakar? Nah, kalau benda padat kita memerlukan bahwa ada yang namanya padat. Fisiknya, bentuk fisiknya itu padat. Jadi cara mengantisipasi bahwa kalau seandainya itu dari benda padat harus menggunakan air. Ya, tapi air sebagaimana untuk memadamkannya? Berarti air yang bertekanan. Ya, kita tidak punya nih. Bagaimana kalau kompor yang terbakar? Kayak tadi yang sudah disosialisasikan pada teman-teman yang di siswa di Manpaser ini, kompor gas, kompor minyak. Jadi kita harus menggunakan apa yang ada di rumah. Kalau memang ada di rumah itu namanya ada selimut, ada handuk, terus kalau ada karung goni, nah biasanya karung goni sudah jarang sekali nih, yang ada tuh handuk, tapi yang berbahan wol, ya, jadi berbahan wol. Di mana umumnya kejadian kebakaran di kompor gas, di kompor, berarti kita harus memadamkannya pakai secara tradisional, ya, secara tradisional itu pakai handuk, ya, atau selimut yang ada, atau spray. Adakah spray yang berwol? Nah, kita masukkan di kamar mandi atau dibasahi dulu, baru kita tutupin. Nah, itu secara mudah untuk mengantisipasi. Memang masyarakat itu diedukasi pada api awal dulu. Jadi kita bingung pada waktu api awal, jangan panik. Ya, pada api awal itu jangan panik. Kita harus mengedukasi kepada masyarakat, ambil handuknya, tutupin bara api tadi, tutupin. Kalau masih ada bara lagi, tutupi lagi. Seberapa banyak kita tutupin. Ya, kalau kita sudah tahu bagaimana teori memadamkannya, ya sekali ada untuk menutupi, berarti menghilangkan salah satu unsur 3 tadi, berarti oksigennya dihilangkan. Nah, jarang kali kalau kita memindahkan bahan bakarnya, jarang.
Yang paling tidak paling mudah untuk mengantisipasi adalah menghilangkan oksigennya. Jadi tidak ada oksigen lagi di situ karena ada bahan bakar, ada panas tadi. Panas itu sebagai pemicu sebetulnya. Panas sebagai pemicu artinya kebakaran. Ya. Kalau sudah terjadi kebakaran, namanya listrik. Nah, listrik terbakar nih. Nah, pada waktu ini kelas C, listrik di kalibrasi kelas C, berarti sudah bakar listrik terjadi itu sumber pertamanya. Akan tetapi itu akan menyebabkan pindah ke kelas B, nah, ke kelas A. Berarti kelas A, berarti kelas padat, berarti rumah yang terbakar. Maka antisipasinya ya seperti itu. Nah, kami sarankan kepada masyarakat kalau sudah tidak ada seperti itu, gunakan APAR. Jadi APAR itu ada 4 macam, ada gas, cair, CO2, ada yang tepung, ada yang halon, tapi halon tidak pernah digunakan. Di masyarakat ini adanya cuma benda padat tuh dari powder dan CO2. CO2 digunakan untuk biasanya di listrik karena tidak meninggalkan residu. Ya, begitu aja. Baik, jadi ada 3 unsur begitu ya, Pak? 3 unsur. 3 unsur, kemudian ada bisa disingkat dengan POB, panas, oksigen dan bahan bakar ya, Pak? Ya, bahan bakar. Jadi bahan bakar itu begitu juga. Jadi bahan benda padat, cair dan gas tadi. Yes. Ya. Dan alhamdulillah juga hari ini sudah dijelaskan oleh pihak Damkar ya, Pak, kepada siswa-siswi Manpaser bagaimana cara mencegah terjadinya kebakaran di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Mungkin bisa disampaikan sedikit lagi, Pak, cara mencegah kebakaran agar teman-teman yang menonton juga bisa menambah ilmu tentang pencegahan kebakaran. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, apa yang ada di rumah, ya, apa yang ada di rumah, potensi apa yang ada di rumah dulu kita gunakan. Kalau memang ada selimut, kita gunakan selimut. Nah, itu kalau kebakarnya maunya di kompor gas, baik kompor gas atau kompor minyak. Nah, biasanya kalau kita menaruh di kompor gas, kita harus menghilangkan salah satu unsur atau kedua unsur. Jadi kalau gas itu berbentuk apa? Seperti udara. Ya, kalau itu kompor gas yang terbakar, jangan hidupi listrik dulu. Nah, kita buka semua yang ada di akses di rumah, maunya pintu masuknya dibuka. Karena apa? Gasnya biar keluar. Atau pintu jendela. Jadi lewat pintu jendela gas biar keluar. Memang yang bagus itu menaruh gas itu di luar rumah, bukan di dalam rumah. Ya, tapi keamanannya yang kita tidak menjamin. Nah, itu. Begitu aja. Kalau tadi yang untuk kebakaran kompor yang minyak apa segala yang bergas, ya itu gunakan apa yang adanya. Tapi kalau listrik, matikan panelnya. Yang paling tidak matikan panel atau kilometer tersebut akan mati semua aksesnya. Tapi itu kan masih terjadi kebakaran. Ya, langkah setelah matikan panel segalanya, ya gunakan tadi akses yang ada punya. Kalau punya alat pemadam yang tradisional itu seperti selimut, handuk apa segala, atau kalau punya APAR, kita kan APARnya. Kenapa? Kebakaran itu kan sudah terjadi. Nah, kebakaran terjadi masih api kecil, itu akan membakar benda yang lain. Baik, jadi itu dia cara pencegahannya ya, Pak. Ya. Tetapi jika kita sudah mencegah nih, tetapi tetap terjadi kebakaran, lalu apa langkah umum yang harus kita lakukan? Ya, kalau sudah sebenarnya gini, untuk langkah-langkah selanjutnya, pada waktu api kecil pun hubungi pemadam kebakaran. Ya, di nomor 0543 21 113 atau 0543 21 113. Ya. Pakai HP bisa, ya pakai telepon rumah. Sekarang telepon rumah jarang, Mbak ya. Ya, telepon rumah sudah jarang, maka pakai HP kita gunakan. Ya. Baik, kemudian pemadam kebakaran ini kan identik dengan memadamkan api gitu ya, Pak. Tapi selain memadamkan kebakaran, Damkar memberikan pelayanan apa lagi terhadap masyarakat? Siap. Jadi tugas pokok pemadam kebakaran adalah mengurangi risiko. Pertama, jadi mengurangi risiko kebakaran. Seandainya sudah ada kebakar rumah satu, jangan sampai kena rumah yang kedua. Nah, yang ini ada lagi namanya rescue. Jadi petugas pemadam kebakaran itu ada namanya rescueman yang dilatih di Ciracas selama 1 bulan penuh, dilatih untuk bagaimana penyelamatan orang, bagaimana untuk penyelamatan di rescueman-nya. Jadi ada namanya, biasanya kemarin teman-teman itu sudah mulai edukasi pada masyarakat, sudah mulai praktek pelayanan pada masyarakat tentang penyelamatan mobil yang terperosok, mobil yang amblas. Nah, terus animal rescue-nya ada ular, ada tawon. Nah, itu sekarang sudah pemadam kebakaran masuk ke sana. Tidak lagi di pemadam kebakaran untuk kebakaran aja. Jadi ada rescue-nya. Kalau orang tenggelam, siapa orang tenggelam? Jadi rescue airnya ada.
Ya, risiko ketinggian bagi penyelamatan orangnya. Itu kalau ada kebakaran di gedung tinggi, siap kami melaksanakan untuk penyelamatannya. Ya. Baik, jadi sebenarnya tidak hanya untuk memadamkan api ya Pak, tapi begitu banyak tugas yang bisa dilaksanakan oleh petugas pemadam kebakaran. Siap. Baik, kemudian jika butuh bantuan damkar untuk menangani hal-hal yang disebutkan tadi, bagaimana cara menghubungi damkar ya Pak? Ya, langsung Mbaknya punya HP enggak? Punya HP, sudah masukkan kontak pemadam kebakaran di situ. Jadi siapapun masukkan kontak pemadam kebakaran 0543 21 113. Jadi kapanpun Mbak menghubungi pemadam kebakaran, standby terus. Jadi petugas pemadam kebakaran tuh 1 kali 24 jam. Jadi standby di pemadam kebakaran sudah terbagi 3 regu. Jadi regu 1, regu 2, regu 3. Regu 1 piket malam jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Regu 2 jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Satunya off. Begitu juga bergantian regunya. Jadi bergilir. Jadi sudah di Dinas Pemadam Kebakaran ada 2 bidang. Jadi bidang pencegahan dan pelatihan pada kami yang dipimpin oleh Muhammad Ruli. Terus di bidang operasional yang dipimpin oleh Bapak siapa? Pak Noni. Ya, Pak Noni, Pak Juhaini. Ya, Pak Juhaini itu di bidang operasional. Jadi yang melaksanakan itu tentang pemadaman, tentang animal rescue di op-nya. Kami di pencegahannya dan pelatihan. Ya. Baik, jadi pemadam kebakaran ini siap siaga 24 jam begitu ya, Pak? Bisa dengan menghubungi nomor 0543 2113. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas informasi yang telah diberikan dan juga waktu yang telah diluangkan. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman yang menonton di rumah. Ya. Baik, sampai jumpa di podcast Manpasar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.